Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa warta jemaat hari ini. Kami atas nama Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat menyambut kehadiran Bapak Yakobus bersama Pak Sabto, Ibu dan anak yang sudah sampai di Bandung untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Pak. Demikian juga kami menyambut untuk seluruh jemaat yang hadir pada ibadah yang pertama hari ini. Mungkin bila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama hadir, boleh angkat tangan untuk kami kenal lebih jauh. Puji Tuhan, kita semuanya menjadi jemaat yang setia. Mohon perhatian untuk warta hari ini 10 Maret 2024. Yang pertama mengenai masa raya Paskah. Dalam rangka memperingati Paskah, Panitia Paskah GKMI Bandung menyediakan celengan. Mohon kesediaan jemaat untuk mendukung kegiatan ini dengan mengisi celengan yang disediakan oleh panitia. Bagi Bapak Ibu, ya ini kalau yang keluarganya belum mendapatkan celengan bisa disediakan ada di bawah ya oleh panitia. Kemudian yang berikutnya ibadah Yud. Ibadah Yud akan diadakan minggu depan maksudnya ya 17 Maret pada pukul 9.30. Tema Ia saja melayani, kenapa kamu tidak? Natsnya dari Markus 10 ayat 46, pembicaranya Saudara Mika Andreas. Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada anak-anak atau mungkin kenalan di anak-anak youth, bisa didorong untuk hadir bersama dengan kami di ibadah youth ini. Selanjutnya Persekutuan Keluarga Wilayah Kopo Permai. Persekutuan Wilayah Kopo Permai hari Selasa akan diadakan kembali 19 Maret 2024 di pukul 18.30 WIB. Akan diterima oleh keluarga Bapak Pendeta Elfren, mengundang jemaat yang berdomisili di Kopo untuk ikut bergabung. Selanjutnya ibadah Komisi Perempuan. Ibadah Komisi Perempuan akan diadakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 10 WIB dengan tema Give Love All the Time. Tempat Rumah Diaken Ruth Suliani, Jalan Kresna 12 Bandung. Pembicaranya Ibu Nurlela. Ditunggu kehadiran para perempuan. Selanjutnya Diakonia Gereja akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pelayanan berbagi nasi bok. Target kita 400 bok untuk 2 kali berbagi yang akan diberikan kepada fakir miskin khususnya di lingkungan gereja kita. Rencana pelaksanaannya Sabtu 23 dan 30 Maret. Dan bagi jemaat yang rindu untuk berbagi kasih, kita juga berikan kesempatan ya untuk bersama-sama dengan kami. Bagi yang rindu misalnya mau berbagi 1 box, 2 box, 3 box, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kisaran harga atau nilai dari 1 box adalah Rp20.000. Nah bagi jemaat yang rindu berbagi bisa menghubungi Ibu Danu, kemudian Ibu Lydia Subur, Ibu Endang, dan juga bisa mentransfer untuk dananya bisa ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera ada di sana. Itu 1821687182. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dari sekretariat, sehubungan dengan cuti menjelang persalinan tenaga sekretariat yaitu Ibu Siska tidak akan melakukan aktivitas berkenaan dengan kesekretariatan pada Maret 2024 sampai dengan Mei 2024 pada Senin dan Sabtu di gereja. Aktivitas kesekretariatan akan dikerjakan di rumah. Apabila jemaat membutuhkan pelayanan sekretariat dapat menghubungi Ibu Valen di nomor 0852 2706 2200. Terima kasih. Kemudian ucapan ulang tahun untuk Saudara Martin Alexander tanggal 12 Maret 2023. Demikian warta gereja hari ini. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita untuk memulai ibadah yang pertama di minggu pagi ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat sebuah pujian. Kami sanjung Kau Tuhan, Kau yang di tempat maha tinggi.
besar agung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
iman kita pada minggu ini. Karena itu marilah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan berkata demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin, amin, amin. Saudara dan saudari sekalian, selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita berjumpa kembali di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal ya, jadi sekali lagi mari kita mulai belajar mengingat, memahami bahwa perubahan untuk tata ibadah kita khususnya di Warta itu ada perubahan, bahwa Warta Jemaat tidak lagi ada di tengah-tengah dari ibadah kita ya, tetapi ada di awal sekali. Ya, ini ada maksud dan tujuan, kiranya juga bisa dipahami dengan baik bagi seluruh jemaat, agar juga paling tidak mari kita juga belajar untuk tidak datang di tengah-tengah ibadah atau bahkan di akhir ibadah setelah berkat rasuli. Ya, jadi datangnya di awal sekali supaya kita juga bisa mengikuti ibadahnya seluruhnya secara lengkap dan sempurna. Nah, hari ini dalam rangka tukar pelayanan ya. Tukar pelayanan PGMW 1, maka kita dilayani oleh hambanya yang luar biasa ya. Ya, Pendeta Yakobus Kristiono dari GKMI Pulau Gebang, Jakarta ya, bersama dengan rombongan. Dan juga terima kasih untuk Adrian yang sudah bersedia ditempati ya rumahnya untuk menginap, dan bahkan saya tadi malam inspeksi juga dikasih makan ternyata. Saya kira enggak dikasih makan Pak Pendeta, saya akan pastoralin kamu, ternyata luar biasa. Terima kasih Adrian ya, keluarga muda yang juga membuka pintunya untuk boleh menerima hamba-hamba Tuhan yang datang melayani ya di tempat kita. Terima kasih juga Bapak Ibu ya untuk kehadirannya ya, kiranya ini bukan kali pertama saja kita berjumpa, tapi nanti juga bisa seterusnya kita berjumpa ya. Apalagi Pak, kalau kita ketemu di rumah makan jangan sungkan tegur saya Pak ya. Dan juga katakan, Pak Pendeta makanannya sudah dibayar. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita juga persiapkan terus ya untuk Paskah kita. Jadi tadi sudah disampaikan celengan bagi keluarga yang belum mendapatkan atau mengambil celengan, bisa mengambil. Nanti Adrian Nikodemus akan, karena saya sering salah, Adrian Nikodemus, Adrian Gamaliel gitu ya. Adrian Nikodemus akan sediakan juga di bawah bagi Bapak Ibu yang belum menerima celengan aksi Paskah kita ya. Dan juga kita doakan Bapak Ibu hari Senin ya, hari Senin ini pagi tim band kita akan ikut berlomba. Ini syukur Pak dari GKMI Pulau Gebang enggak ikut. Kalau mereka ikut kayaknya enggak juara sih gitu ya. Jadi Pulau Gebang enggak ikut. Ya hari Senin, dan nanti sore kami ya timnya akan berangkat terlebih dahulu Bapak Ibu jam 5 supaya
bisa tepat waktu karena jam 7 mungkin kita sudah harus cek sound di sana. Jadi karena itu kami akan berangkat jam 5 sore ke Jakarta dan bersyukur ada satu gereja yang boleh menerima untuk kami bisa ya meletakkan tubuh beristirahat gitu ya. Terima kasih juga untuk GKMI Manuel yang sudah boleh menerima. Ya, inilah artinya persaudaraan kita gitu ya sesama GKMI. Nah, Bapak Ibu doakan, dan juga hari ini saya sungguh terkejut karena anak kita yang selama ini hilang ya, itu dalam kisah anak yang hilang dia pulang kembali. Tapi bukan pulang dalam keadaan yang kacau balau gitu ya, tapi dalam keadaan yang sehat walafiat dan makin keren gitu ya. Saudara Romano ternyata pulang dari Jepang ya, dari negara yang pernah menjajah kita, tapi dia senang ke sana gitu ya. Saya bingung nih kok mau ke sana gitu belajar ya. Ya, Romano sedang berlibur, terima kasih ya, senang melihat Romano sekali kembali ke Indonesia, berjumpa dengan papa dan mama, dan apalagi mamanya itu makin sehat kelihatannya ya, makin naik berat badannya langsung kelihatannya karena berjumpa dengan anaknya ya. Ya, semoga nanti juga pulang ke Jepang dalam keadaan sehat dan bisa studi lagi sampai tuntas, dan juga ilmunya boleh digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dia belajar ilmu yang tidak saya sukai Bapak Ibu. Ada yang tahu? Matematika. Ya, dia belajar ilmu matematika, tapi disukai Budita gitu ya. Saya enggak suka gitu ya. Karena itu salah satu alasan kenapa saya sekolah teologi, karena tidak ada pelajaran matematika di Fakultas Teologi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan angkat puji-pujian kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kita angkat sebuah pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Puji
terus lagi, kita angkat pujian Benteng Hidupku, bahwa Tuhanlah yang bersama kita, membuat kita tak akan gentar. Bapak Ibu. Yesus jaminan hidupku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya izinkan saya sedikit cerita. Kita seringkali di kehidupan sehari-hari kita memegang sebuah gawai atau gadget atau handphone gitu ya. Mungkin kalau di rumah atau di kantor di mana tempat umum gitu ya, kita biasa mengandalkan wifi. Semakin wifi-nya jauh, itu handphone kita tuh merasa sangat kurang bermanfaat, kurang bermaksimal gitu. Kita harus mendekat ke titik sumber jaringan, ke titik wifi yang lebih dekat. Di saat itu internet lebih kencang, handphone kita lebih maksimal. Nah, sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengembalaan. Izinkan diri kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan.
semakin kita dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti lebih maksimal lagi menjalani kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman, kita siapkan hati kita angkat pujian bahwa hanya dekat Allahku ada rasa tenang di hidupku. Angkat pujian ini Bapak Ibu. Hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku
Kerinduan kami setiap hari adalah dekat, karena ada kedamaian, ada sukacita di mana Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Maka hari ini kami juga rindu mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan membuat hidup kami semakin hidup, membuat kami semakin percaya, diteguhkan iman kami bahwa kami mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seutuhnya, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah sesuai kehendak-Mu, supaya kami pulang dari gereja ini ada pesan Tuhan yang kami harus hidupi dan membuat hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Sudah sarapan? Izinkan saya untuk mengingat kembali. Ya, mengingat kembali beberapa tahun yang lalu. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, ya banyak yang baru ya, ternyata banyak yang baru. Tapi yang pasti kok Bapak Ibu semakin tua ya, gitu. Dan menurut saya ini pujian, bukan pujian, tapi pernyataan yang rasional ya. Coba kalau saya bilang kok Bapak Ibu sekalian semakin muda itu aneh justru gitu. Kalau saya bilang semakin tua, enggak apa-apa, memang kita harus semakin tua ya. Yang muda harus menggantikan kita generasi yang baru kan. Tapi semangat kita tidak akan pernah berubah. Iman kita semakin tumbuh kepada Tuhan. Itu kan yang paling penting. Toh nanti kita punya cucu, yang sudah punya anak nanti punya cucu. Dan dia akan duduk di kursi-kursi ini. Maka betapa pentingnya peran orang tua untuk mendidik mereka. Amin. Ayo tetap semangat sebagai orang tua. Usia boleh bertambah, tapi semangat untuk mendidik mereka, membimbing mereka, itu harus terus bertumbuh, berkembang. Baik, tema yang diberikan kepada saya, karena ini adalah Minggu Prapaskah. Ya. Jadi Minggu Prapaskah yang kelima, kalau tidak salah saya membaca, saya coba menangkap tujuan dari khotbah yang memang diharapkan oleh gereja kita, GKMI Bandung, tentang bagaimana kita harus tetap percaya, meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia adalah pribadi yang menderita, yang tertolak, ditolak kehadirannya di dunia ini. Padahal dia adalah pribadi yang agung, yang mulia, yang mestinya kita sembah. Mestinya kita agungkan. Tapi ternyata banyak yang menolak. Kalau Bapak Ibu perhatikan berapa sih jumlah penduduk dunia ini sekarang? 8 miliar kurang lebih begitu ya. Berapa banyak yang percaya Tuhan? Apakah semuanya percaya Tuhan? Tidak bukan? Hanya berapa, mungkin berapa miliar ini ya. Hanya sedikit ya. Artinya masih banyak yang belum percaya. Bahkan di sana sini banyak kehadiran gereja ditolak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Poin yang harus kita tangkap terlebih dahulu adalah iman kita harus semakin kuat. Kita tinggal di dunia ini yang banyak menolak Kristus, tapi saudara hadir di dunia ini supaya kita tetap kuat teguh. Iman yang Tuhan anugerahkan bagi kita tidak boleh goyah. Mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Yohanes bab 10 ayat 25 sampai 30. Bapak Ibu tenang saja ya, khotbah saya enggak akan lama kok begitu. Saya tahu kalau udah 30 menit ke sana itu udah geser kemana-mana itu kaki ya begitu. Oke baik, tapi GKMI Bandung enggak begitu ya. Gitu, ya. Makanya saya tambah saja nanti jam pemberitaan firman Tuhan 2,5 jam lah begitu ya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Mari kita membuka firman Tuhan. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema perikop ini, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Saya membaca ayat yang ke-22, Bapak Ibu ayat 23 selanjutnya, terus kita baca secara bergantian
sampai ayat yang ke-30. Saya mulai ya Bapak Ibu. Siap? Katakan amin kalau sudah siap. Ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba mari kita bayangkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan. Kalau mendengar kata gembala, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian, dalam pikiran Bapak Ibu? Gembala. Ya tidak usah dijawab, saya saja yang jawab ya, cepat. Saya pernah dulu waktu kecil, waktu kelas 3 SD. Jadi bapak saya punya sekitar 150 ekor bebek. Jadi saya yang diberi tanggung jawab untuk kasih makan pagi dan sore. Nah, pelihara bebek itu ternyata lebih mudah menurut saya daripada ayam. Gitu. Kita nggak masuk dulu ke domba ya. Kalau bebek itu Bapak Ibu perhatikan, kalau bebek keluar dari kandang, kita gini-ginikan dari hanya begini saja tangan saya, gitu, mengarah ke bebek itu, dia akan bergeser dia akan mengikuti arah kode tangan saya gitu. Jadi dia lari, dia kemudian ke sini. Tapi kalau saya bilang begini, dia akan ke sana begitu. Kalau ayam diginiin dia malah gitu. Kita deketin dia lari begitu. Itu ayam. Ya. Nah, tapi kita tidak bicara tentang ayam atau bebek. Kita bicara tentang domba. Maksud saya adalah gembala itu terkait dengan bagaimana dia membimbing, bagaimana dia menuntun, bagaimana dia memelihara, bagaimana dia membawa peliharanya itu, ya, apa yang dia gembalakan untuk bertumbuh baik, itulah gembala secara umum. Nah, Bapak Ibu, domba itu salah satu bagian sentral sebenarnya dari ekonomi Israel sejak awal sekali dalam kitab Kejadian. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh iman yang menjadi gembala domba. Mari kita hitung. Abraham itu pengusaha hebat. Dia punya banyak domba, bukan hanya domba sebenarnya. Ada banyak juga binatang-binatang lain. Ishak, dia juga gembala domba. Musa, dia juga gembala domba. Daud, dia juga gembala domba. Siapa lagi? Amos, dia juga adalah seorang gembala. Bapak Ibu bisa dilihat nanti dalam kitab Kejadian 12, ya 26, Keluaran 3, ya, dan seterusnya. Tapi yang pasti gembala itu selalu terkait dengan bagaimana dia bertanggung jawab untuk memelihara domba-dombanya gitu ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu juga untuk melihat begini.
dengan tema gembala yang tertolak, mari kita lihat gembala itu siapa sih yang dimaksud gembala di sini. Gembala yang tertolak, nggak enak memang kalau ditolak orang itu rasanya, apalagi yang pernah mulai berani untuk mengeluarkan isi hati ya, itu kepada orang yang dia sukai gitu ya. Aku cinta benar sama kamu gitu ya. Kalau zaman dulu mana berani begitu, biasanya pakai kertas begitu ya. Gitu. Udah gitu ditolak itu, nulisnya semalam-malaman, kemudian dalam beberapa detik ditolak. Mohon maaf, aku nggak suka sama kamu. Waduh rasanya gitu ya. Dongkol banget begitu, dongkol, kecewa, sedih gitu ya. Sampai jadi pikiran setiap hari begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapakah gembala di sini? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ini sedang berbicara tentang bukan gembala dalam pengertian harafiah gitu. Seperti tadi yang saya ceritakan tentang Amos, tentang Moses gitu, Abraham, tapi ini tentang Tuhan Yesus. Ada istilah figuratif, ada analogi ya, bahwa Yesus itu juga punya domba-domba, tapi bukan domba dalam pengertian binatang itu bukan, tapi domba umatnya, umat pilihannya. Jadi gembala di situ adalah Yesus Kristus, dia gembala kita. Disebutkan dalam firman Tuhan, dia gembala yang baik. Apa baik itu? Performnya itu menarik, lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu tolong jangan disalah mengertikan ya. Kalau bicaranya pelan, gitu. Terus ngomongnya seperlunya gitu. Jalan pelan-pelan, salaman aja sampai lama begitu ya. Selamat pagi, begitu. Lalu itu yang disebut lemah lembut, rendah hati bukan juga ya. Tolong nanti bisa belajar dengan Bapak Gembala apa itu lemah lembut, kerendahan hati. Tapi gembala di sini adalah gembala yang disebut Yesus Kristus yang baik, yang rendah hati, yang lembut, yang patut diteladani. Bahkan dia rela mati Bapak Ibu. Wow, ada ya gembala yang rela mati untuk umatnya. Kenapa harus mati? Kenapa harus menderita? Karena Bapak Ibu sekalian dan karena saya. Dia mau mati. Demi keselamatan domba-dombanya, dia mau mati untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sebentar ya. Bagaimana nih cara? Bisa di next ya. Kenapa saya perlu bahas ini? Jadi pertama tadi kita sedang bahas tentang definisi gembala, dan kemudian yang kedua adalah tentang tujuan. Ini Injil Yohanes ditulis pasti punya tujuannya, karena berkaitan dengan tema kita, maka saya masukkan di sini. Tujuan Injil Yohanes ditulis itu supaya manusia, supaya kita percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah, dan oleh imannya beroleh hidup dalam namanya. Jadi memang Injil ini ditulis untuk itu. Ditulis supaya domba-domba Kristus itu atau seluruh umat manusia yang gak percaya menjadi percaya bahwa Yesus itu Mesias. Itu tujuannya. Mulia bukan? Jadi Tuhan Yesus disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman yang menjadi manusia. Dia ilahi. Dia pribadi Allah yang sangat luar biasa. Menjadi daging, tinggal di dunia ini. Dan dia menyatakan kasih Bapa. Luar biasa, Yohanes 3:16. Dia menyatakan kasih Bapa. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk karena kita, maka siapapun yang percaya akan diselamatkan, tidak binasa, mereka akan beroleh hidup kekal, gitu ya. Luar biasa menurut saya, Tuhan hadir di tengah umatnya lewat Yesus Kristus supaya kita selamat, supaya kita percaya dia Mesias, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Poinnya tangkap Bapak Ibu. Setiap orang selalu punya tujuan ketika dia menjalani hidupnya. Bapak Ibu datang ke gereja punya tujuan enggak? Punya ya Bapak Ibu? Tolong jawab dong pertanyaan saya gitu.
Saya yakin punya tujuan karena Bapak Ibu menghormati Tuhan. Karena Bapak Ibu ingin mendengar pesan Tuhan yang akan menolong kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kasih Allah, kasih yang nyata dalam Kristus Yesus luar biasa. Tujuannya supaya saudara beroleh hidup yang kekal. Saudara jangan berpikir hidup kita di dunia ini lama. Lihat wajah-wajah kita aja semakin tua, berarti kan gak lama hidup kita di dunia ini. Saya setiap hari di cermin itu lihat, kok kerutan semakin banyak begitu ya. Saya dikasih bedak dari Korea, khusus untuk pria ya. Maksudnya supaya ininya singset begitu gitu, tapi tetap saja gak berubah gitu ya. Ya diterima saja begitu ya. Tapi Tuhan Yesus hadir menyatakan kasih Bapa. Sayangnya, tolong dengar baik Bapak Ibu. Sayangnya dunia ini banyak menolak Dia. Padahal Dia datang untuk menyatakan kasih Bapa. Kalau Bapak Ibu perhatikan Dia berjalan berkeliling di Serambi Salomo, nggak ada kaitannya dengan bait suci yang dibangun Salomo ya, nggak ada kaitannya. Ini namanya Serambi Salomo karena memang ada bangunan kuno di situ. Tidak begitu dapat dipastikan bangunan siapa itu, tapi nama itu tidak ada kaitannya dengan Salomo yang mendirikan bait itu. Ya. Dia berkeliling, Bapak Ibu perhatikan, dia berkeliling, dia berjalan, maksudnya baik. Dia hanya ingin melihat orang-orang Yahudi yang ada di situ, dan kemudian mau menebarkan kebaikan, mau mengajar tentang kerajaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Ini gambaran tentang hidup kita. Betapa banyak orang menolak Dia. Tuhan datang baik-baik, sangat baik. Oleh karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Tapi ditolak Bapak Ibu. Makanya betul, kalau kita beri gambaran tentang hidup kita, sakitnya sakit banget kalau ditolak itu benar. Saya pernah melayani ditolak itu pernah Bapak Ibu. Pernah bersama bapak saya. Karena diundang untuk hadir di satu rumah tertentu yang katanya sudah percaya, istrinya juga sudah percaya, itu baru pertama kali, maka bapak saya dan jemaat lain, ya tentu termasuk saya, waktu itu ya masih kecil saya, maka rombongan ramai-ramai ke sana, jam 6 petang sampai di rumahnya, dan sampai di rumahnya tutup pintunya. Ternyata tutup, nggak ada lampu sedikit pun, maksudnya nggak ada lampu dian pun tidak ada. Ketuk pintu, karena diundang kan harus ketuk pintu, hak seorang tamu. Ya, ketuk pintu. Setelah ketuk pintu, lama itu, 15 menit lebih ketuk pintu. Permisi, lewat bahasa permisi, salam. Siapa tahu dengan kata salam itu akan dibukakan pintu, salam gitu. Salam. Keluar beneran gitu ya. Lalu bapak itu bilang, yang ngundang gereja tadi melalui bapak saya, dia bilang, mohon maaf, ternyata nggak bisa gitu. Istri saya menolak, nggak mau jadi Kristen gitu, nggak mau percaya Yesus gitu. Perjalanan dari gereja ke rumah bapak tadi itu 6 kilo jalan kaki gitu. Silahkan Bapak Ibu boleh jalan kaki 6 kilo. Ya. Udah tua-tua begitu, jalan kaki sampai di sana, bukannya dikasih minum apa langsung, ya. Beberapa menit kemudian kami ngelus dada dan balik lagi pulang. Pulang dengan banyak cerita, kok ada yang begitu ya. Tapi ini bagian kecil dari sebuah perjalanan hidup yang pasti Bapak Ibu juga mengalami. Mungkin tidak secara terang-terangan seperti itu, tapi zaman ini terlalu banyak orang yang menolak Kristus. Meskipun dia disebut sebagai orang Kristen. Kaget kan? Ternyata orang Kristen juga banyak yang menolak. Walaupun dengan mulut katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hatinya menolak. Menolak. Dari mana tahu? Dari enggak pernah berdoa. Dari jarang dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau toh di gereja dengerin firman Tuhan, itu pasti ini pikiran kita ke dapur. Pikiran kita ke masalah kita sendiri, pikiran kita melayang kemana-mana. Gitu.
Maksud saya adalah banyak hal tersembunyi yang sebenarnya kita sama dengan orang Yahudi. Menolak gitu. Aduh, merinding saya dengar begitu ya. Tapi jemaat GKMI Bandung itu baik-baik semua ya. Saya sedang bicara tentang gereja yang ada di Afrika bagian selatan masih ujung lagi begitu ya. Nah, mereka banyak menolak Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak demikian ya. Saya mau sampaikan di awal ini bahwa di masa Tuhan Yesus banyak yang menolak akan Kristus. Tapi ini gambaran juga tentang kehidupan yang kita jalani hari ini. Mohon dibantu ya. Saya tidak begitu paham ini, sudah saya klik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa orang Yahudi, orang-orang zaman itu, orang-orang yang menyatakan diri tahu teologi, orang yang paham tentang banyak hal tentang Taurat, tentang Mishnah, tentang banyak hal, tentang kisah Moses dan Abraham, kemudian juga nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka tahu betul. Tapi kenapa mereka menolak? Kan itu pertanyaannya. Kenapa yang mereka menolak? Bukankah Tuhan dengan kasih-Nya datang untuk menyapa kita, menolong kita, menyambut kita orang berdosa, supaya dengan penderitaan dan salib yang dia harus pikul, kita beroleh masuk hadirat Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan. Ketika Bapak Ibu sekalian tadi menyembah Tuhan, itu ada dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kematian Kristus mengizinkan Bapak Ibu untuk bisa masuk hadirat Allah. Kalau tidak bisa. Saudara mau teriak-teriak model seperti apapun, tidak pernah didengar. Tapi kematian Kristus, darah Kristus, membuat saudara menjadi mungkin, sangat mungkin berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa bukan? Tapi kenapa orang-orang Yahudi, bahkan mungkin orang zaman ini menolak Tuhan? Kita bicara tentang firman Tuhan ya, yang kita baca bersama-sama tadi. Di dalam ayat 24, perhatikan ayat 24. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Mengapa di sini orang-orang Yahudi menolaknya? Jadi sebenarnya masalahnya bukan karena Tuhan Yesus tidak berterus terang kepada mereka. Mereka kan minta supaya Tuhan Yesus berterus terang siapa dirinya. Mereka minta. Sebenarnya bukan itu persoalannya. Gitu ya. Mereka ingin menjebak saja. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus enggak terang-terangan menyatakan dia Mesias. Tapi justru lewat mujizat-mujizatnya, lewat karya-karya yang ajaib itu. Ini jebakan, sebab kalau Tuhan Yesus menyatakan terang-terangan, akulah Mesias, akulah anak Allah. Yang jelas dia akan ditangkap oleh tentara Romawi. Karena Mesias itu berkaitan dengan raja yang akan berkuasa. Takut kehilangan tahta itu orang-orang Romawi, kerajaan Romawi. Langsung bisa diambil saja Tuhan Yesus. Akhirnya rancangan Allah menjadi berantakan. Belum waktunya, Tuhan Yesus katakan, belum waktunya. Tapi kalau orang memaksa dia, itu dia tidak mungkin Tuhan Yesus tidak mungkin akan berjalan dengan sendirinya. Dia berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Ada rancangan yang harus diikuti sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi memang dia ingin menjebak, bukan ingin tahu Bapak Ibu. Mereka ada dua golongan sebenarnya orang-orang Yahudi. Ada yang secara terang-terangan dia menolak, menganggap Yesus itu orang gila. Yang kedua, ada yang ragu-ragu, tidak mungkin dia orang gila. Orang dia melakukan banyak mujizat kok, masa gila? Gitu. Ada dua golongan. Jadi mereka bingung. Makanya dia katakan, Tuhan kalau memang Yesus, kalau engkau memang Mesias, terus terang dong bilang sama kita semua. Gitu ya.
Tapi sebenarnya itu pertanyaan jebakan. Saya bersyukur Tuhan Yesus menjawab dengan hikmat yang luar biasa, begitu ya. Jadi kemesiasan Yesus Kristus itu memang seharusnya bisa dilihat dari apa yang pernah Tuhan lakukan. Mengubah air menjadi minyak atau anggur, Bapak Ibu. Air menjadi anggur, itu kan mujizat yang luar biasa, bukan? Kemudian apa lagi? Orang tuli bisa mendengar, orang bisu berbicara, memberi makan berapa ribu orang? 5.000 orang dan 4.000 orang, itu belum perempuan. Gitu. Mungkin lebih daripada 5.000, tentu saja lebih. Meskinya dengan apa yang Tuhan lakukan, mereka sudah ngerti siapa dia. Dia adalah Mesias, anak Allah. Disebut anak Allah itu maksudnya adalah firman yang menjadi manusia itu disebut anak Allah. Kata anak Allah itu nggak boleh dikenakan dengan nama ini tunggal bentuknya. Tidak bisa dikenakan dengan kepada nabi-nabi lain. Misalkan anak Allah, Abraham disebut anak Allah. Gitu. Beda pengertiannya, Yesus adalah anak itu beda. Ini bentuk tunggal. Tunggal itu nggak ada yang lain, cuma untuk Yesus saja. Anak Allah. Mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan datang dari dunia ini, tapi keluar dari Bapa. Dia firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dari mana Bapak Ibu percaya? Dari pemeliharaannya, dari keselamatan yang Dia berikan buat kita. Setiap hari kita diberikan nafas oleh Tuhan. Itu anugerah luar biasa. Berapa harga oksigen sekarang satu itu tabung itu? Harganya berapa Bapak Ibu? Ya hitung sendirilah ya. Tapi mahal kan? Mahal. Tapi Tuhan sediakan bagi kita. Setiap hari. Kecuali kalau memang sakit. Maksud saya adalah betapa luar biasanya karya Tuhan itu. Jadi ini sesuatu yang mestinya harus kita yakini bahwa semua datang daripada Allah. Menunjukkan siapa Allah itu. Tapi kenapa bangsa Yahudi gak percaya? Karena degil hatinya. Beling itu bahasa Jawa itu. Beling. Kalau bahasa orang Medan apa ya? Beling itu. Apa? Ya itulah ya gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lama apa itu ya. Kedegilan hati mereka. Degil. Jelas-jelas mereka menyaksikan perjalanan Tuhan Yesus ketika melakukan banyak mujizat, tapi mereka masih menutup hatinya. Merasa tersaingi pula. Akhirnya inilah yang terjadi. Mengeraskan hati. Enggak percaya gitu. Wah luar biasa memang ya. Model-model seperti ini. Luar biasa jeleknya gitu ya. Bayangkan terlalu banyak pengorbanan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam perjanjian lama. Sampai kitab Maleakhi di sana. Karya-karya Tuhan dinyatakan. Bahkan pada zaman Tuhan Yesus sendiri menyatakan Tuhan Yesus secara real. Dia mengadakan banyak mujizat. Tetapi mereka tetap menolak. Kenapa? Karena degil hatinya. Karena dia gak percaya. Dia gak percaya Bapak Ibu sekalian. Apapun yang Bapak Ibu lihat, kalau nggak percaya, ya nggak akan mengalami. Firman Tuhan sehebat apapun yang disampaikan, baik itu lewat KKR, baik itu lewat pembinaan iman, sehebat apapun. Kalau saudara nggak percaya, ya nggak mengalami kuasa firman itu sendiri. Betapa pentingnya kita mempercayai Tuhan. Bagaimana cara kita mempercayai? Saya ingin, ini waktu saya melayani di GKMI Bandung beberapa tahun silam, ya, ribuan tahun yang lalu, ya, saya sempat bertanya tentang hal ini. Tidak tahu masih ingat atau enggak. Menurut Bapak Ibu, mari kita jawab kenceng jawabannya. Alkitab ini penting atau tidak? Saya bawa handphone. Ini penting? Bapak Ibu tolong dengar. Ini penting? Penting.
Ini penting? Penting? Ini penting, ini penting. Oke, saya bandingkan saja. Berarti sejajar dong Alkitab dengan handphone. Sama-sama pentingnya. Sejajar tahu maksudnya Bapak Ibu. Buat saya, ini tidak penting. Tolong dengar baik-baik. Ini tidak penting. Sangat penting. Beda ya. Kopi itu penting? Penting. Nanti sebentar saya pasti ngopi. Terus bubur juga penting. Buat kesehatan. Nanti juga sebentar makan bubur. Ya. Karena tadi nggak sempat gitu. Handphone juga penting. Tapi ini terpenting Bapak Ibu sekalian. Karena di sini mengajarkan bagaimana kita beriman, bagaimana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat firman Tuhan ini. Maka sangat penting. Tolong katakan ini sangat penting. Karena ini sangat penting, maka saya prioritaskan bahwa sebelum mengerjakan sesuatu setiap hari pasti akan dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi kan kadang-kadang nggak begitu. Ya. Bangun pagi, baca koran. Kalau sekarang koran kayaknya nggak laku ya. Handphone lah paling tidak yang kita buka pertama kali ini gitu. Alasannya apa? Ya buka Alkitab gitu ya. Padahal yang dibuka lain begitu ya. Tapi bilang buka Alkitab gitu. Oke. Itu poinnya. Ini sangat penting, prioritas dalam hidup kita. Dan mari dengar-dengaran firman Tuhan setiap hari. Supaya iman, keyakinan kita bertumbuh. Hati yang tertutup bagi Tuhan dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri sudah selalu menerima firman Tuhan. Selalu dibukakan hati kita. Terang ilahi selalu merangi kita. Setiap waktu ketika kita dengar-dengaran firman Tuhan. Saya bersyukur nih jemaat GKMI Bandung. Kali ini mendengar, bukan kali ini, memang mungkin seperti ini ya. Dengarin firman Tuhan kok enggak ada yang ngantuk ya. Kemungkinan ya. Tapi memang tidak ada yang ngantuk. Saya kalau khotbah begini selalu saya survei berapa dari sekian banyak jemaat yang ngantuk. Itu. Saya catat hari ini gitu ya. Dan saya nggak akan laporkan ke Tuhan Yesus enggak sih gitu ya. Cuman buat catatan ya. Tapi hebat nih GKMI Bandung, luar biasa ya. Pagi-pagi begini memang kalau dengerin khotbah seringkali kita enggak tahu bagaimana begitu ya. Seringkali kita banyak merenungkan firman Tuhan itu. Merenungkan ya. Nah, gitu ya. Baik. Jadi yang pertama adalah mereka menolak Mesias Yesus itu karena kedegilan hati mereka. Hari ini saya mau sampaikan ini pelajaran buat kita. Sebagai orang-orang percaya, juru selamat kita cuman Yesus Kristus. Maka percayalah seutuhnya. Jangan tolak setiap perintahnya, jangan kompromi. Maksudnya kompromilah, jangan kompromilah. Dengan firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, mari Bapak Ibu sekalian. Ini bagian yang terakhir. Ini juga yang membuat kita semangat. Bagian yang terakhir. Ya. Kenapa mereka menolak Sang Mesias yang sudah nyata-nyata menyatakan karyanya dengan ajaib? Karena mereka tidak mau punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mengenal, tidak mau menerima Yesus. Bagaimana orang mau ngerti tentang Tuhan Yesus kalau nggak mau dengar tentang pengajaran dia, keteladanan dia, dan menerima dia? Ya enggak mungkin. Jadi orang-orang Yahudi ini menolak karena memang dia enggak mau dengar. Mungkin dia melihat, menyaksikan, tapi tujuan dia survei mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan. Mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Setelah itu kalau ada momen baik, baru direndahkan Tuhan Yesus di depan banyak orang. Tapi Tuhan bukanlah
Tuhan yang tidak berkuasa. Dia berkuasa. Dengan hikmatnya dia mengajar luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan siapa dirinya dan siapa saudara. Yesus adalah gembala yang baik dan saudaralah domba-dombanya. Domba-domba yang baik akan mengenal, pasti akan mengetahui siapa gembalanya. Gembala juga akan mengetahui siapa domba-dombanya. Domba itu tidak bimbang. Domba itu yakin kepada gembalanya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa ketika Tuhan Yesus menyatakan tentang bahwa dia adalah gembala yang baik. Domba-dombanya. Orang Yahudi tidak termasuk dalam bagian atau kelompok domba-domba yang mengenal, mau mendengar, mau menerima Yesus. Dia tidak termasuk. Tidak termasuk golongan domba-domba pemeliharaan Allah. Maka sampai kapanpun dia akan menolak Bapak Ibu. Menolak Tuhan Yesus. Next ya. Jadi yang pertama kedegilan hati karena tidak percaya. Yang kedua karena tidak mau mendengar. Bagaimana perasaan hati orang tua ketika anaknya dinasehati terus nggak mau dengar. Ayo nak belajar. Ntar. Ayo nak belajar. Sabar. Ayo nak belajar. Masih jam berapa gitu. Padahal besok mau ujian. Gitu. Saya yakin orang tua yang bijak, menurut saya ya, dia akan merasakan tentu kesal juga. Kita harus jujur saja sebagai orang tua ketika kita menasihati anak-anak kita dan mereka tidak mau menerima nasihat kita. Tentu saja kita juga sangat kecewa, bukan? Tapi sungguh bersyukur kita punya Allah yang sangat super ya. Lembutnya, kerendahan hatinya, walaupun Bapak Ibu setiap hari melakukan dosa pun, dia tetap datang menghampiri, mengasihi saudara. Saudara lama gak datang ke gereja, karena memang mungkin gak suka dengan gereja, tapi Tuhan tetap melawat Bapak Ibu, mereka semua. Melawat untuk membawa mereka kembali dalam kumpulan domba-dombanya, supaya tidak tersesat, supaya tidak binasa, mereka melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, pagi hari ini, siapa di antara kita yang masih ragu kepada Sang Gembala Agung itu? Mungkin karena terlalu banyak beban, masalah hidup, sampai kemudian dia bilang, aduh Tuhan ini, gimana sih katanya engkau gembala dan aku domba-dombanya. Kenapa yang kuharapkan tidak terjadi? Aku minta Tuhan supaya aku diberkati, tapi kenapa harus datang pagi-pagi orang yang minjem duit Tuhan? Tuhan, aku minta supaya Engkau memberikan kelepasan bagiku karena aku terlalu banyak masalah yang kuhadapi. Tapi kenapa Engkau harus menghadirkan orang-orang datang kepadaku, orang-orang yang banyak masalah? Tuhan itu tidak bisa kita cerna dengan cara pandang kita yang sangat terbatas ini. Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin supaya kita bertumbuh karakternya seperti Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian adalah pribadi-pribadi yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next, tolong bantu next ya. Jika ada masalah besar terjadi di sejarah gereja, ada seorang santo bernama Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes yang menulis Injil yang barusan kita baca sama-sama. Ini muridnya. Suatu hari dia diperhadapkan dengan dua pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Menyangkal Yesus atau
Sebaliknya, kalau dia menyangkal Yesus, selamat, tidak perlu harus dibakar, tidak perlu harus mati. Tapi kalau dia menerima Yesus, tidak menolaknya, dia dibakar dan mati. Akhirnya dia memilih untuk tetap percaya kepada Gembala Agung bernama Yesus Kristus itu. Sampai dia bilang begini, ini pernyataan dia. 86 tahun. 86 tahun aku telah melayani Kristus dan tidak pernah berbuat dosa terhadapku. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan terhadapku. Bagaimana mungkin aku mengutuk raja itu yang menyelamatkan aku? Jadi pernyataan ini menunjukkan keteguhan iman Polikarpus dan keberaniannya ya, untuk menghadapi penolakan dan penganiayaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam perjalanan sejarah gereja, Bapak Ibu sekalian, sangat menyedihkan sekali. Bagaimana tidak? Orang-orang yang percaya Yesus oleh Raja Nero, Kaisar Nero itu, bahkan Kaisar Theodosius juga sama kejamnya, itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, nggak mau menolak Yesus, dia masukkan di Kolosium itu, semacam kayak GBK gitu. Menjadi bahan tontonan, dia dimasukkan ke sana. Kemudian ada singa-singa lapar yang memang sengaja beberapa bulan gak dikasih makan supaya lapar begitu. Kemudian dikeluarkan dari kandang dan mereka banyak dimangsa. Bahkan semuanya mereka harus mati dimakan singa. Ada yang disalib terbalik dan di bawahnya ada perapian. Jadi pelan-pelan matinya. Tapi Yesus sudah menderita, terlebih dahulu menderita buat orang-orang yang mengalami penganiayaan ini. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Maka sampai kapanpun mereka akan tetap percaya Yesus itu adalah Gembala yang baik. Meskipun dunia menolak Tuhan Yesus, tapi kita domba-dombanya harus tetap percaya sampai pada akhirnya. Mulai hari ini dan seterusnya. Jangan ragu dan bimbang, karena ada Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Mari teks selanjutnya. Jadi Yesus Kristus adalah Gembala yang baik, ia rela menderita, mati agar saudara beroleh hidup yang kekal. Maka tidak ada istilah penolakan akan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu menerima seutuhnya Tuhan, baik pengajarannya, baik mujizat-mujizatnya, karya-karyanya, apapun yang dikatakan dia, kita tetap percaya. Karena itulah kehidupan. Mengapa kita harus percaya dia? Karena dia adalah firman yang menjadi, Yesus itu adalah firman jadi manusia. Saya ulang-ulang ini karena ini penting. Dan Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan nabi-nabi dan juga Taurat. Maka pusat iman kita, kepercayaan kita adalah Yesus Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar khotbah transfigurasi tentang Yesus Kristus? Bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung? Ada berapa saksi di sana? Maksudnya murid-murid Tuhan Yesus. Yohanes, Petrus dan Yakobus. Yakobus. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan. Wajahnya sangat bercahaya. Di samping kanan dan samping kiri ada Elia dan ada Musa. Kenapa Elia? Kenapa enggak Amos? Kenapa enggak Abraham? Tapi justru Elia dan Moses. Elia itu mewakili nabi-nabi. Nubuatan para nabi telah digenapi dalam Yesus. Musa itu Taurat, bicara tentang Taurat. Jadi bicara tentang Kristus, bicara tentang Yesus Kristus, semuanya sudah tergenapi dalam dia. Maka sujudlah, bersyukurlah Bapak Ibu sudah masuk dalam domba-dombanya. Jangan lagi lari dari Tuhan. Jangan lagi menolak kebenaran. Meskipun itu mungkin menyakitkan hati. Tapi kalau itu harus Bapak Ibu dengar, dengarlah.
demi untuk kemuliaan Tuhan. Kecenderungan kita memang sulit untuk dinasehati. Ada yang dinasehati langsung percaya, amin, amin. Jarang Bapak Ibu. Sama seperti anak kita dinasehati langsung banyak penolakan. Tapi terimalah firman Tuhan, terimalah. Saya meneguhkan dengan poin ini. Sebelum saya akhiri. Jaminannya jelas di dalam Yesus. Kenapa kita harus tetap percaya teguh kepada gembala yang menderita itu? Jaminannya jelas. Ego eimi. 7 perkataan Tuhan Yesus di Injil Yohanes sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa jaminan keselamatan kekal, kehidupan kekal hanya di dalam Yesus. Gembala agung yang menderita itu. Saya sebut Bapak Ibu supaya ingat sama-sama. Dia katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pertama. Yang kedua, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia mempunyai hidup yang terang. Mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata, dia menunjuk tentang dirinya. Bukan tentang orang lain, aku. Dengan kata lain begini, dia adalah pribadi Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jaminannya jelas. Maka Bapak Ibu gak boleh ragu-ragu. Kalau berdoa katakan demi Kristus. Gitu, jangan ragu-ragu kalau berdoa apalagi untuk orang sakit ya. Ya saya dulu juga ragu-ragu juga ya. Dulu waktu belum bertobat. Mendoakan orang sakit gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh gitu. Malah mati Bapak Ibu gitu. Jadi pengennya sembuh tapi malah meninggal gitu. Trauma juga lama-lama ya. Tapi kemudian saya berdoa juga. Bagaimanapun saya harus berdoa orang sakit. Ini waktu pelayanan praktik di Kalimantan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi setelah saya berdoa, dalam pikiran dan batin saya bilang begini, nanti kalau nggak sembuh, ada pertanggungjawaban loh begitu ya. Membuat saya bimbang juga. Lalu saya bilang, aduh sembuh enggak ya gitu ya. Sembuh enggak ini yang saya doain begitu ya. Jadi keyakinannya kemudian menjadi goyah. Tapi itulah gambaran tentang hidup kita. Ketika berdoa demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan keyakinan, maka terjadilah apa yang saudara rindukan dan harapan. Seringkali yang terjadi adalah kita masih ragu-ragu. Gitu ya. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, dia pribadi yang sudah menderita, enggak main-main, mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Wow, dia pribadi Allah yang luar biasa. Sedia mati bagi kita supaya kita hidup. Karena kematiannya, nanti kita peringati di Jumat Agung. Luar biasa bukan? Maka hari ini dan seterusnya, kita bersyukur punya Allah yang menjamin akan masa depan kita, kehidupan kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksian terakhir dari saya. Setelah kesaksian ini saya minta kesediaan Pak Sabto ya untuk bawa satu puisi. Jadi Pak Sabto itu memang senang bikin puisi. Kalau Bapak Ibu nanti pas lihat di website itu ada Sabto Wardoyo akan muncul ada beberapa media ya puisinya masuk di sana. Di sastra media juga di Indonesia juga seperti itu. Nanti bisa dilihat. Baik. Next. Bagian yang terakhir ya. Ini adalah saya mendapatkan firman Tuhan ini ketika pergantian tahun beberapa bulan yang lalu. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini sangat sebentar. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, teguhkan iman kita, jangan goyah keyakinan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah setiap hari apa yang Dia katakan.
lewat firman Tuhan, lewat perenungan, lewat kehidupan Bapak Ibu sekalian, lewat masalah yang kita hadapi. Tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran bahwa Yesus itu hidup. Dia sudah menderita bagiku, dia menjamin segala sesuatunya, pasti ada jalan keluar. Selagi ada kesempatan bagi kita untuk percaya, percayalah. Karena ada waktu di mana kita tidak ada kesempatan lagi untuk percaya. Percayalah. Selagi masih ada kesempatan untuk itu, berimanlah hanya kepada Tuhan Yesus. Silakan Pak Sabto untuk Ya, shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya memenuhi permintaan Bapak Gembala saya untuk untuk membuat satu puisi dan membacakannya setelah firman Tuhan. Saya mohon maaf apabila cara saya membaca ataupun isi dari puisi ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya memberi judul puisi ini, Lihatlah Aku Datang. Lihatlah, aku datang. Sebelum tangisku pecah, ibuku telah lelah mengetuk pintu demi pintu. Sambil terus bertanya, adakah sebuah kamar tersisa? Dan orang-orang hanya menggelengkan kepala. Lihatlah, aku datang. Menanggalkan segala kemuliaan dan berjalan dalam kekosongan. Aku mencium bau dosa yang berserakan, aku mencium bau amis kematian yang menakutkan. Lihatlah, aku datang dan berkata kepadamu, aku gembala yang baik. Gembala yang baik akan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh karenanya, kelak aku akan melihat mata pejam menahan nyeri dari sejuta luka-luka. Kelak aku akan melihat wajah yang penuh darah, bahkan tubuh yang terbelah-belah. Kelak aku akan melihat sepasang tangan yang terentang dan berlubang. Kelak aku akan melihat bibirku bergetar mengisyaratkan dari dahaga yang meronta-ronta. Kelak aku akan melihat aku merintih dan berkata, Ibu, ini anakmu. Kelak aku akan mendengar aku bersuara dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan akhirnya kau akan melihat kepalaku tengadah dan berkata kepada Bapa, sudah purna. Tapi kenapa aku melihat bayangmu berkelebat dan memasuki tubuh malam yang kian pekat? Kenapa tanganmu tak terulur tapi justru menutup semua pintu? Kenapa matamu nyalang dan mengasah pisau-pisau kemarahan? Kenapa bibirmu bergetar lalu berkata tidak dan tidak? Kenapa kau biarkan aku terus bertanya, di mana milikku? Di mana domba-dombaku? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ku mau sepertimu Yesus. Mari bangkit berdiri. Disempurnakan selalu dalam segenap hidupku.
perhatikan kata terakhir lewat pujian ini, memuliakan nama-Mu. Setelah Bapak Ibu tahu bahwa Yesus Kristus rela mati dan menderita bahkan tertolak, apa yang saudara mau katakan kepada Tuhan pagi hari ini? Masihkah saudara mau dengar-dengaran firman Tuhan? Masihkah saudara mau tetap setia melayani Tuhan? Masihkah saudara mengasihi keluarga saudara masing-masing? Masihkah saudara tetap bertahan dalam segala situasi? Dengar baik, Tuhan lebih dulu menderita karena kita. Maka jaminan pasti terjadi atas kita semua. Jalan keluar selalu Tuhan siapkan bagi anak-anaknya yang tetap percaya, yang tetap teguh imannya. Maka dengarkanlah firman Tuhan yang saudara dengarkan hari ini. Hidupilah setiap hari. Dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada di hatimu. Tuhan selalu mendengar setiap keluh kesahmu. Masa depanmu ada di dalam tangannya. Maka mulai hari ini dan seterusnya bergembiralah karena Tuhan. Karena Dia sudah mati bagimu. Keselamatan menjadi bagian kita semua. Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pulang dari gereja bersukacitalah karena Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali bangkit berdiri. Kita sudah boleh mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak lagi ragu, bimbang, tetapi benar-benar percaya dan juga mewujudkan kepercayaan kepada Dia itu di dalam segala laku kehidupan kita. Dan karena itu mari kita bersama-sama sebagai jemaat yang sungguh-sungguh ingin meneladani Kristus, kita mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, sebentar kita akan membawa doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kami memohon untuk petugas doa syafaat boleh mempersiapkan diri. Kita angkat pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jalan hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jalan pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu Kami undang pendoa syafaat boleh maju ke depan. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu Ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu kini mataku, Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ibu, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan melawat kami dengan firman-Mu yang hidup. Walaupun begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi Engkau nyatakan pagi ini bahwa Engkau gembala yang baik, gembala yang sungguh mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak menyusahkan hati Tuhan, melalui ucapan, pikiran dan tingkah laku kami. Sering kami melupakan kasih-Mu itu Tuhan, tetapi Engkau setia. Firman-Mu yang hidup pada pagi hari ini meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap percaya. Ajar kami Tuhan untuk belajar mengakui bahwa Engkaulah Allah yang hidup, gembala yang tidak pernah lelah. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sering kami melupakan kebaikan-Mu. Sering kami melupakan kemurahan hati-Mu. Sering kami melupakan belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami. Pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, bahwa ini yang akan menjadi kompas peta dalam setiap langkah yang kami lakukan. Tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami, maka hidup kami sia-sia, tidak berguna Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami ikrarkan pagi ini bahwa Engkaulah gembala yang hidup dan yang baik itu. Engkau tidak pernah terlelap dan tidur melihat hidup kami. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Di saat kami susah, di saat kami sedih, di saat kami gembira,
bahkan di saat kami senang. Ampuni kami Tuhan, kalau hati kami terus terpaut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, urapi kami, layakkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau sepakat Tuhan. Kami menyadari bahwa begitu banyak hal yang tidak baik yang kami dengar dan kami lihat. Pada saat-saat ini bangsa-Mu sedang menunggu pemimpin yang Engkau kehendaki. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Engkau akan memberikan pemimpin yang benar-benar berasal dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera turun di atas bumi Indonesia. Tidak ada perdebatan, tidak ada hal-hal yang memungkinkan membuat kerusuhan Tuhan. Biarlah keamanan di bumi Indonesia ini terjadi. Sampai harinya nanti Tuhan tentukan siapa pemimpin yang akan melanjutkan memimpin bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang mungkin terpilih untuk duduk di kementerian, di DPR, MPR, pakai hidup mereka. Mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, bahwa dalam kejujuran hidup mereka, dalam kedisiplinan hidup mereka, mereka menyatakan kasih Yesus di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Presiden Joko Widodo Tuhan. Lingkupi dengan kasih karunia-Mu. Bungkus tutup hidup mereka dalam satu keluarga dengan kasih setia-Mu. Begitu banyak hal yang menghujat, tetapi kami percaya Tuhan, Dia sudah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera itu tetap menjadi milik mereka. Secara khusus pada pagi hari ini kami sepakat berdoa untuk Ibu Yuni Tuhan. Engkau tahu anak-Mu ini sedang terbaring sakit. Maka kami percaya Tuhan, biarlah dia percaya bahwa Allah yang dia sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup membuat dia berdiri kembali dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, sekalipun dalam kesakitan, tetapi biarlah sukacita itu menjadi miliknya. Ia tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Kami juga terus berdoa untuk Mika Tuhan. Biarlah anak muda ini terus berjuang dan terus percaya bahwa kesembuhan ilahi itu dia akan miliki. Biarlah dia belajar dan belajar, terus berjuang dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi baik yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah, Engkau dokter di atas segala dokter, nyatakan kasih-Mu Bapa. Kesembuhan itu terjadi untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang datang di tempat ini. Mungkin pada saat mereka datang, banyak hal, banyak masalah yang mereka pikirkan. Tetapi kami nyatakan pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah sahabat dan teman mereka. Engkaulah jawaban dalam setiap doa dan pergumulan mereka. Tuhan, apapun pekerjaan mereka, apapun persoalan mereka, Tuhan memberkati, membuka jalan. Satu-satunya Tuhan, ajar kami untuk belajar bersyukur untuk setiap karunia demi karunia yang Tuhan siapkan bagi kami. Apapun profesi kami Tuhan, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami masing-masing, biarlah hati kami teguh bahwa yang terbaik itu yang dari Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi terus Tuhan, berikan hikmat untuk Pak Yakobus dan keluarga, juga tim yang datang. Lindungi mereka, berkati mereka. Kalau mereka pulang nanti, mereka akan pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dan tidak kekurangan apapun. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini
tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi tertanam dalam pikiran dan hati kami. Kami merenungkannya Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini untuk melayani Engkau. Baik pemain musik, WL, singer, kolektan, usher, dan siapapun mereka Tuhan. Biar mereka mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang ujian, mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun yang sedang kuliah. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka, masa depan mereka berhasil dan beruntung asal mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak muda yang akan pergi besok Tuhan untuk berlomba. Bukan kemenangan yang akan mereka cari, tetapi untuk membuat semua orang yang mendengar pujian itu boleh diberkati. Dan segala sesuatu, acara yang dimulai dari awal, pertengahan sampai selesai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, mari Roh Kudus berkati kami satu persatu. Jangan biarkan berkat itu berlalu daripada kami. Biarlah kami tangkap setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik di minggu ini. Kami mengundang untuk Bapak Ibu yang bertugas. Sembari kita mempersiapkan, kita akan bersatu hati dalam doa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari. Kami telah melalui hari-hari kami dengan Tuhan, penuh berkat-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pengerjaan pelayanan misi di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memakai persembahan yang terkumpul, biarlah menjadi alat kemuliaan-Mu, dan biarlah Tuhan tangan-tangan yang memberi boleh memberi dengan sukacita. Inilah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat memberi, dan kita akan mengangkat sebuah pujian untuk mengirim persembahan ini. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tak akan. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikhlas.
Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan bersatu teduh sejenak.